Ya, jadi pertama judulnya kan konten doang bisa jualan. Nah, di sini aku buka dikit spoilernya. Mindset yang aku bawa pada hari ini itu kita menggunakan salah satu platform yang kebetulan paling populer saat ini, yaitu TikTok. Jadi kita harapannya di sini itu kita bisa mempelajari bagaimana caranya kok hanya dengan membuat konten itu kita bisa dikenal, bahkan jualan, bahkan mungkin viral atau mungkin sampai dikejar-kejar barangnya sampai sold out. Nah, pertama-tama aku buka dulu pakai tebak-tebakan ya. Jadi ini ada beberapa barang ataupun jasa. Jadi misalkan kalau teman-teman tiba-tiba randomly ditanyain nih di WhatsApp dari teman, bro, aku mobilku lagi rusak nih. Kamu ada kenalan enggak tukang yang bisa benerin mobil? Atau bro, minyak goreng yang lagi murah sekarang apa ya? Jadi ini tipe-tipe pertanyaan yang mungkin kalian sudah pasti sering dapetin dalam sehari-hari. Nah, ketika kalian ditanyakan ini, masing-masing dari kalian pasti punya pegangan, punya nama yang langsung keluar di kepala kalian. Nah, itu kalau dalam teorinya kita ngomongnya itu top of the mind. Ini masuk dalam teorinya brand. Jadi kita ada satu pertanyaan pertama. Ngonten tiap bulan, tapi nggak ngerti. Kalau ngonten ini berarti aku udah ngasilin omset atau enggak. Teman-teman di sini ada yang di posisi sosial medianya perusahaan atau bagian posisi marketingnya perusahaan enggak? Ya mungkin yang pernah jadi talent juga ya. Ya, yang pernah jadi talent, yang pernah di shoot nih, jadi tumbal. Yang pernah dihantui sama atasan, mana hasilnya kontenmu? Ini pernah nggak kena pertanyaan-pertanyaan kayak gini? Nah ini udah beberapa udah yang mantuk ini. Nah jadi kita pasti pusing ya kalau ditanyain kayak gini. Karena memang umumnya brand, mungkin aku tidak langsung menyalahkan ya, enggak, posisinya di sini bukan untuk menyalahkan, tapi brand itu pasti menanyakan, kamu melakukan ini, konten itu kan effort, gimana hasilnya apa? Karena bagi kita pasti kerjanya pasti sales, kita pasti butuhnya sales figure dong. Kamu melakukan ini kita dapat jualan berapa nih? Nah, ini adalah problem kita semua, baik yang agency, baik yang internal, maupun kita-kita yang ternyata memang dari awal konten kreator. Aku susah-susah bikin konten tiap hari itu buat apa sih? Nah, jadi di sini aku coba bawa balik ke teorinya dulu. Jadi kalau kita mau tanya, sebenarnya fundamentalnya kita pusing soal konten, itu kita pusing soal sosial media atau sosmed. Nah, kalau dari aku pribadi atau dari Tribeka, kita ngomongnya gini loh, sosmed itu 2 poin utama adalah kita buat sesuatu, we have an output, media, di mana tujuannya media ini adalah menciptakan interaksi sosial. Ini yang mungkin dari teman-teman kreator atau teman-teman marketing juga bisa sampein ke bos, ke atasan. Pak, kita itu sosmed, jadi tujuan kita untuk membuat konten sosmed itu kita tidak bisa melanggar hakikatnya. Hakikatnya itu konten dibuat untuk menciptakan interaksi sosial. Nah, aku lanjutin lagi. Jadi kalau kita ngomong sosmed atau dalam hal ini sosmednya brand, itu berarti apa dong yang harus kita pegang sebagai yang punya brand? Kalau dari aku punya 3 poin. Yang pertama, jelas sesuai judul, sosmed brand yang pasti. Oh iya, kurus ini kedukuran, gelundung aku. Ya, jadi yang pertama ya, sosmed brand, aku punya 3 poin. Yang pertama adalah bikin konten, pasti jelas. Karena sosmed harus diisi. Ingat, dia sosial media, nah ini aspek medianya. Anda harus buat konten. Nah, kalau Anda harus buat konten, ini yang biasanya brand lupakan. Buat kontennya sesuai jadwal, sesuai kuota bulanan, tapi interaksinya 0. Ada orang komen nggak dibales, ada orang DM nggak dibales, atau yang pasti nggak pernah dilakukan, sosmed brand ini nggak pernah komen di konten orang manapun. Ingat, sosial media itu social interactionnya. Pernah nggak kelihatan konten-konten viral yang ternyata di komen sama centang-centang biru? Itu yang aku maksud di poin kedua. Gimana caranya brand itu juga remind people kalau kami ada, dengan cara berinteraksi di sosmed, menggunakan konten yang lain yang lagi viral. Dan kalau kita bicara TikTok itu kalau Anda tahu UI-nya TikTok, user interface-nya TikTok, ketika Anda buka pertama, yang kelihatan apa? FYP, for you page. Halaman yang langsung nyekoin kamu konten lagi. Jadi basically, poin kedua, maintain relation and create community. Bisa enggak sosmedmu itu dapetin teman? Sosmed as a sosmed.
Nah, poin ketiga tentu yang istilahnya PR bagi kita semua. Kita udah bikin konten, kita udah bisa bikin orang remind, kita orang bahkan follow, bahkan suka ngomong di konten kita. Gimana cara supaya mereka lebih aware produk kita, lebih suka, bahkan mungkin mau beli. Itu 3 poin kalau sosmed brand.